Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi pada LKK 8 Blok 17 tentang pemeriksaan payudara. Adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan pada pemeriksaan payudara seperti biasa, awal dari setiap pemeriksaan kita selalu melakukan anamnesis pada pasien, kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan saran-saran untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Adapun yang perlu kita garis bawahi bahwasanya setiap pasien datang dengan keluhan payudara, yang harus kita tanyakan itu apa sih permasalahan dari pasien tersebut sehingga datang ke kita. Jadi keluhan utamanya itu payudara itu biasanya ada benjolan. Yang kedua itu ada rasa tidak nyaman atau rasa nyeri pada payudara baik kiri atau kanan. Yang ketiga kadang-kadang ada permasalahan pada saat si ibu sedang menyusui. Jadi hal-hal yang tersebut itulah yang akan membawa pasien kepada kita. Jadi kita akan menata laksana pasien tersebut dari awal, dari kita menanyakan keluhan utamanya. Yang paling umum adalah adanya benjolan pada payudara. Kemudian kita akan terus bertanya pada pasien tersebut bahwasanya berapa lama setelah benjolan tersebut muncul. Jadi waktu sangat menentukan atau bisa menentukan apakah benjolan tersebut jinak atau ganas. Pada kasus-kasus yang jinak biasanya benjolan sudah muncul sudah berapa lama dan perkembangannya tidak terlalu cepat. Pada kita curiga ganas itu perkembangannya sangat cepat. Adapun hal-hal lain yang perlu kita tanyakan pada pasien ini berkenaan dengan apakah benjolan tersebut atau rasa tidak enak pada payudara tersebut itu berhubungan dengan pada saat dia menstruasi. Terus ditanyakan juga menarche-nya kapan atau menopause atau sudah atau belum, karena dua hal ini sangat berpengaruh terhadap kejadian-kejadian kanker payudara. Semakin cepat menarche, itu salah satu faktor risiko dari terjadinya kanker payudara, dan semakin lama menopause seorang wanita itu pun juga mempengaruhi kemungkinan menjadi kans untuk terjadinya kanker payudara itu lebih tinggi dibandingkan kasus-kasus yang menarche dan menopause-nya dalam rentang waktu yang normal. Kemudian ditanyakan juga pada pasien tersebut ada nggak riwayat keluarga yang menderita kanker payudara, terutama dari garis sisi ibu. Jadi di sini yang dititik beratkan itu di sisi ibu pasien. Jadi bukan keturunan dari bapaknya. Jadi dari ibunya naik ke neneknya dan terus lagi ke atas. Karena itu mempengaruhi terjadinya faktor risiko kanker payudara. Nah, itulah apa-apa yang perlu kita tanyakan pada anamnesis kasus-kasus pada kanker payudara. Nah, selanjutnya setelah anamnesis kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di sini tujuannya adalah membuktikan dari anamnesis yang kita dapatkan tadi. Kadang pasien merasa ada benjolan di payudaranya, tetapi pada saat kita periksa belum tentu dia ada benjolan. Kadang pasien merasa tidak nyaman, rasa-rasa sakit, tapi pada saat kita periksa rupanya ada benjolan di payudaranya. Jadi pemeriksaan fisik sangat penting di sini untuk membuktikan atau memastikan apa yang diungkapkan oleh pasien kita buktikan di pemeriksaan fisik. Nah, adapun tahapan-tahapan dari pemeriksaan fisik payudara,
seperti yang lainnya, pemeriksaan fisik yang lainnya, kita lakukan tindakan seperti inspeksi dan palpasi. Ya. Nah, pada inspeksi bisa dilakukan pasien dalam kondisi duduk atau kondisi berbaring. Ya. Pada inspeksi kita lihat, ya, kalau dalam posisi duduk, ya, pasiennya posisi duduk, kita lihat simetris atau tidak antara kiri dan kanan. Pada dasarnya payudara manusia itu tidak simetris kanan dan kiri, tetapi dalam batas normal. Ya. Kalaupun ada perbedaan ukuran, tapi sangat dikit ya, jadi nggak terlalu. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang normal kalau ada perbedaan sedikit. Jadi selanjutnya kita lihat permukaan dari kulit pada payudara. Ya, permukaannya baik kiri ataupun sebelah kanan. Jadi pada pemeriksaan fisik ini, pada payudara ini bukan hanya memeriksa pada sisi yang sakit saja. Jadi dua-duanya kita periksa. Jadi pada inspeksi permukaan kulit apakah licin, ya, tidak ada tanda-tanda normalnya itu licin, ya. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu, ya, kita akan temukan adanya dimpling, ya, pada kulit, adanya retraksi pada kulit, ya. Kemudian adanya tanda-tanda kulit jeruk atau puderang, ya, Peodeoreange kalau tulisannya itu, ya. Kalau orang Perancis bilang puderang, saya juga nggak ngerti itu apa benar atau enggak pronunciation saya. Ya, tapi itulah gambaran seperti kulit jeruk. Kalau kita melihat kulit jeruk, ya, itu ada bolong-bolong terus agak udem, ya. Nah, itu gambaran puderang. Itu tanda-tanda kanker payudara. Pada kasus-kasus yang jinak tidak ditemukan kelainan-kelainan pada kulitnya. Selanjutnya inspeksi, kita lihat papila mamenya, ya, ada atau tidak retraksi. Jadi retraksi di sini ada tarikan nggak, muncul nggak papila mamenya. Ya. Pada kasus-kasus normal itu papila mamenya itu muncul, tetapi ada sebagian orang yang papila mamenya yang tertarik ke dalam. Ya. Secara statistik bahwasanya tidak berarti kalau papila payudaranya itu ke dalam itu berarti kemungkinan kanker, tidak. Tetapi itu ada kesulitan pada saat menyusuin saja nanti. Tetapi pada kasus-kasus kanker ada retraksi dari pupil papila mama, ya, dia tertarik pada kasus-kasus kanker, ya. Nah, setelah diinspeksi tadi, setelah lihat tertarik atau enggak, terus kita lihat ada discharge enggak. Jadi sisa-sisa discharge, kalau dia ada sisa discharge dalam arti ada cairan keluar dari papila mamanya, itu pasti ada krusta-krusta di seputarannya. Nah, itulah pada sesi pemeriksaan pada inspeksi, ya. Nah, selanjutnya pada lakukan pemeriksaan palpasi. Nah, palpasi di sini, ya, kita lakukan pemeriksaan, ya, pada sisi yang sakit dulu, ya, pada sisi yang sakit. Nah, di payudara pasien sebaiknya posisi terlentang. Kita masuk dimasukkan ganjel di bawah punggungnya sedikit, ya, biar payudaranya agak menonjol. Nah, dari mana sih kita mulai memeriksanya? Ada beberapa kebiasaan, ada yang melakukan dari luar, keliling terus masuk ke sentral, ya. Jadi dari luar masuk ke dalam. Kemudian ada juga yang dari bawah ke tengah terus ke atas, ya. Sebenarnya itu nggak terlalu jadi masalah, ya, bisa dilakukan mana saja yang nyaman menurut kita. Terus
tangan yang harus kita pakai untuk memeriksa pada palpasi itu kita gunakan palang distal dan palang medial. Jadi dua itu kita tekankan ya. Jadi bukan pakai ujung saja, tapi dua buku dari palang tadi. Payudara itu sendiri ya, payudara itu sendiri dibagi dalam 4 kuadran ya. Kuadran medial atas, kuadran medial bawah, kuadran lateral atas, dan kuadran lateral bawah ya. Jadi 4 kuadran disertai ditambah 1 kuadran subareola, bukan kuadran, tambahin 1 subareola. Jadi itu gunanya nanti pada saat kita mendeskripsikan apa yang kita temukan, lokasinya nanti dalam bentuk di kuadran mana kita temukan. Oke, kita lakukan pemeriksaan. Jadi seandainya kita mau sirkuler, kita lakukan pemeriksaan dari luar dulu ya. Dari luar terus masuk lagi ke dalam sampai ke areola, subareola. Nah, dari sana nanti kita akan temukan benjolan atau apa saja yang ditemukan nanti ya. Nah, kalau kita sudah ketemu ya, setelah kita melakukan pemeriksaan ya, setelah kita temukan, lalu kita deskripsikan hasil pemeriksaan kita tersebut ya. Kita deskripsikan hasil pemeriksaan tersebut. Adapun biasa yang kita dapatkan, kalau kita temukan satu benjolan, maka deskripsinya adalah yang pertama yang kita deskripsikan ada teraba benjolan ya. Lokasinya di mana ya. Jadi tadi kita sebutkan bahwa lokasinya ada 4 kuadran tadi, kita sebutkan lokasinya. Umpamanya ditemukan benjolan pada kuadran medial atas. Jumlahnya ada berapa? Sebutkan 1 atau 2 atau 3. Ya, berapa yang kita temukan kita sebutkan. Setelah kita sebutkan jumlahnya, selanjutnya konsistensinya. Konsistensi dari massa tersebut bisa keras, bisa kenyal, bisa dalam bentuk kristik atau lunak. Ya, itu kita deskripsikan. Kemudian setelah konsistensinya itu permukaannya ya. Permukaan dari benjolan tersebut. Permukaannya yang normal itu licin ya, mulus ya, tapi pada keadaan-keadaan tertentu ada benjolan itu bisa berbenjol-benjol, tidak rata ya. Atau kalau orang sering sebut berdungkul-dungkul ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya berbenjol-benjol. Nah, itu kita deskripsikan permukaannya. Setelah kita deskripsikan permukaannya, selanjutnya kita nilai benjolan ini hubungannya dengan sekitarnya. Dalam hal ini hubungannya dengan lapisan kulit, dan yang kedua hubungannya dengan dinding dada. Jadi apakah terfiksir atau dia mobile ya, bisa digerakkan. Jadi kita setelah dapat benjolan, kita lakukan raba, lalu kita gerak-gerakan benjolannya. Apakah benjolan tersebut lengket atau tidak dengan kulit atau dengan dinding dada. Kalau seandainya dia bisa bergerak kemana-mana, berarti dia mobile ya. Seandainya dia lengket, kita sebutkan benjolan melekat atau lengket pada dinding kulit, dinding dada, atau benjolan lengket atau melekat pada kulit. Nah, setelah dilakukan deskripsi tentang hubungan benjolan dengan jaringan di sekitarnya, selanjutnya adakah rasa nyeri yang ditimbulkan oleh benjolan tersebut pada saat kita lakukan palpasi ya, pada kasus-kasus tertentu dia ada rasa nyeri, seperti pada mastitis itu timbul rasa nyeri, abses mama itu nyeri ya.
pada kanker payudara, nyeri kalau dalam kondisi stadium akhir. Setelah dilakukan palpasi dengan deskripsi yang saya sebutkan tadi, selanjutnya pemeriksaan untuk yang poin sebelah yang sehat ini tadi sudah selesai. Kita lanjutkan dengan satu paket pemeriksaan payudara, yaitu memeriksa kelenjar getah bening regionalnya. Pada payudara, kelenjar getah bening regional payudara itu adalah aksila, ya. Kemudian subclavicula, subclavicula, kemudian pada sternal, ya, substernal. Jadi itu yang diperiksa. Tetapi biasanya pada kasus-kasus ini kita temukan KGB-nya itu pada aksila. Kalau di suprasternal dan di supraclavicula itu jarang ditemukan, kecuali pada kasus-kasus yang metastase jauh. Nah, pemeriksaan aksila itu sebaiknya pasien dalam posisi duduk. Jadi pasien itu sebaiknya dalam posisi duduk, ya. Dalam posisi duduk, kita berhadapan, ya, lengan dari pasien diletakkan ke lengan kita atau ke bahu kita. Ya, kemudian kalau kita meriksa di sebelah kanan, aksila kanannya, ya, kita gunakan dengan tangan kanan kita. Ya, kita lakukan pemeriksaan di aksilanya. Ya, kita raba dari level 1, level 2, level 3. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan aksila, ya, lalu kita lakukan pemeriksaan pada supraclavicula dan substernal. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan payudara kanan kiri, kita juga lakukan pemeriksaan pada payudara yang tidak dikeluhkan. Ya, pasien kadang-kadang, dok, saya cuma di kanan aja, tapi tidak. Ini satu paket kanan atau kiri. Ya, kita membuktikan bahwasanya yang di sebelah juga tidak ada. Bukan tidak mungkin dia tidak merasakan, tetapi benjolannya ada. Jadi paketnya di sebelah yang normal pun kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya sama dengan yang kita lakukan pemeriksaan pada tempat yang ada keluhannya. Demikianlah pemeriksaan fisik pada payudara tersebut. Ya, saya kira selanjutnya untuk menata laksana pasien-pasien payudara tidak selesai pada pemeriksaan fisik saja. Nanti ada pemeriksaan penunjangnya berupa USG atau menggunakan mamografi, ya. Baru kemudian dilakukan tindakan terhadap benjolan payudara tersebut. Demikian sepintas tentang pemeriksaan payudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat dulu ini. Aduh.